Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala billahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis atau kama qala. Jalasaul kurama wal fudala, para alim ulama, para sepuh pinispuh, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya jamaah salat maghrib Masjid Agung Baitul Mukminin Kota Jombang yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita memulai pengajian kita, kitab Riyadhus Shalihin, dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bersama malam ini betul-betul kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pertemuan kita malam hari ini betul-betul pertemuan yang membawa barokah, membawa manfaat, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kunnatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa karamatihi. Amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengulas kajian kita pada Selasa pekan yang lalu, di mana sampai kita pada satu hadis yang menceritakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawari pada para sahabat seraya Nabi mengacungkan pedang yang ada di tangan beliau. Beliau berkata pada para sahabat, siapa yang berani memegang pedang ini dan menunaikan haknya. Artinya dalam situasi perang Uhud ketika itu, perang lagi berlangsung berkecamuk, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat, siapa di antara para sahabat yang punya sifat syaja'ah, punya sifat pemberani untuk memerangi kaum musyrikin dan kaum kafir Quraisy ketika itu. Maka salah satu sahabat yang bernama Abu Dujanah tanpa berpikir panjang langsung menjawab tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedang yang ada tangan Rasulullah beliau ambil dan langsung beliau berlari ke medan perang, sabetkan pedang kanan kiri ya, depan belakang, memerangi daripada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ini menunjukkan bahwa kebaikan atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan kemudian mengulur-ngulur waktu atau menunda-nundanya. Sehingga masru'nya dari hadis ini adalah bahwa kita dalam melakukan kebaikan, terlebih yang kita lakukan adalah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan nyawa pun menjadi taruhannya
karena kita yakin bahwa orang yang meninggal berjuang membela agama Allah adalah mati syahid, dan gugur dengan syahid adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasannya. Di mana pas dengan bab ini bahwa beberapa hadis ini memberikan motivasi
pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah malam 1 Rajab sudah terlewat nggih. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Nah, 2 hari lagi yaitu malam Jumat. Yang ketiga adalah malam Idul Fitri. Yang keempat adalah malam Idul Adha. Yang kelima adalah Allah berikan tiap pekan yaitu malam Jumat. Nah, pas besok itu nisfu Sya'bannya malam 15 yo malam Jumat. Nah ini monggo ini kalau bisa semalam suntuk nah kita bermunajat kepada Allah. Sing longgar maca Quran sing akeh, sing longgar wiritan nggih tasbih diuterno nggih ya. Diuterno maca kalimat-kalimat thayyibah, baca istighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah nggih, perbanyak membaca tasbih ya subhanallah, apalagi baqiyatus sholihah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ini, atau membaca sholawat ya, karena Syaban itu bulannya Rasulullah ya. Kenapa demikian? Karena ayat yang memerintahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi itu turunnya yaitu bulan Sya'ban, tepatnya yaitu nisfu Sya'ban. Ayatnya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini ayat ini turun di bulan Sya'ban, di mana ayat ini memerintahkan kita untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhtiar kita, usaha kita. Malam nisfu Sya'ban besok termasuk disampaikan dalam satu kitab bahwa setiap amal catatan kita ini tiap tahun dilaporkan kepada Allah. Ya. Nah, pas malam nisfu Sya'ban buku catatan amal kita selama setahun disowankan kepada Allah. Beruntung sekali ketika kita dilaporkan buku catatannya ditutup dengan kita melakukan kebaikan. Masya Allah. Nah sekaligus ya malam nisfu Sya'ban pula buku amal catatan yang baru diberikan kepada kita. Nah ini muga sak nisfu Sya'ban ketemu nisfu Sya'ban maneh amal-amale amal sing apik-apik. Allahumma amin. Nah niki nanti pas dengan bab
Islam niku ojo sampai ngedoh saking pengajian-pengajian kados mekaten. Bab napa? Ya ora ana sing ngelingno. Rumangsane dhek lakon iku wis bener terus. Nah niki para rawuh, nggih. Bahkan sampai ya disampaikan kalau 40 hari ia tidak menerima tausiah, tidak menerima ilmu, tidak menerima pengajian-pengajian, maka hatinya telah fasik. Itu seperti itu. Ya anggap lakone wis bener. Lakonku wis ngene iki wis bener ini. Nah ini padahal masya Allah ya, kita ini butuh menyempurnakan ya. Ibadah itu butuh penyempurnaan. Makanya kadang tanggleti jenengan haji kok bolak-balik ya. Aku ngerasa hajiku wingi gurung sempurna. Nah gitu. Nah, sama dengan kita ibadah ini. Ibadah ini kita harus merasa bahwa kita ini jauh dari harapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini harus bisa dilatih untuk menyempurnakan dan menyempurnakan. Nah, makanya watak dan karakter orang Islam, orang iman itu adalah la yusba'al mu'min al khaira hatta muntahal maut. Jadi orang iman laki-laki dan perempuan itu punya watak dan karakter, ia tidak pernah puas di dalam melakukan kebaikan, di dalam menabung kebaikan, di dalam menabung amal dan pahala sampai dia betul-betul didatangi yang namanya kematian, sampai dia betul-betul ditampakkan oleh Allah kepada dirinya surganya Allah Subhanahu wa taala. Niki nanti kita belajar ini pemanasannya menuju Ramadan ini sudah terlewat Rajab nggih. Saniki Syaban puncake Ramadan. Nah, Syaban niki pun tanggal pinten nih? Kali 11 malam 13 nggih. Berarti Ramadan nih karek 16 17 dino. Nah niki nggih persiapan-persiapan secara spiritual harus betul-betul kita siapkan nggih. Kita punya azam, kita punya tekad yang kuat ya. Kalau Ramadan yang akan datang, kualitas ibadah kita harus tambah bagus, harus tambah baik, harus tambah sempurna. Allahumma amin. Nah, warning dari Rasulullah yang ketiga, apa ini? Au haraman mufnidan, atau masa tua yang melelahkan. Masya Allah, yang lepon sepuh nanti njuk diterno, nanti ditonton ya. Masya Allah, lah ya rek, aku biyen cek enom, cek ruso, kok gak mempeng ibadahku. Akhirnya terus getun, nggih mboten? Ya Allah, nggih, wis muga mawon nggih, kita ini paring kekuatan kali Gusti Allah, nggih. Kita ini selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Au mautan mujhizan, atau kematian yang secara mendadak datang pada diri kita nggih. Nah niki akhir-akhir niki kan banyak sekali kita dengar berita-berita kematian atau meninggalnya seseorang secara tiba-tiba. Masya Allah nggih. Jadi mautul fuja'ah rohatun lil mu'minin ya. Kalau ada saudara kita ya, atau kita sendiri mati dengan tiba-tiba, itu adalah rohatun lil mu'minin. Ia sudah disuruh istirahat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karek napa? Ngrasakno hasil jeripayanya. Nah ini makanya Imam Ghazali itu mengatakan orang yang meninggal itu tipenya ada dua. Ada mustarih, ada mustarah ya. Mustarih itu apa? Orang-orang yang beriman ini mustarih. Ya istirahat. Diistirahatkan oleh Allah. Ya, namanya diistirahatkan itu ada yang lama, ada yang sebentar. Ya. Yang lama ini coba jenengan angen-angen. Orang yang pertama kali meninggal zaman Nabi Adam itu sampai detik ini sudah nunggu yang namanya kiamat di berapa ribu tahun. Nah, ini lama itu nggih. Mustarih artinya apa? Kita orang-orang beriman diistirahatkan oleh Allah. Tinggal kita menikmati nikmat kubur, nikmat balasan pahala yang kita lakukan selama kita hidup. Ya, ada yang mustarah. Mustarah itu apa? Ya, kita ini kalau orang yang meninggal itu orang yang nuwun sewu, begedut ya.
Kalau orang yang jelek meninggal itu mustaro namanya. Artinya apa? Kita orang yang hidup diistirahatkan dari perbuatan orang yang meninggal tadi. Nah ini, oke. Mudah-mudahan kita termasuk yang mustari. Ya, kita ini orang beriman,